Pijar Pikiran. Kali ini bersama dengan saya Ayudi Estianti dan teman saya Ratna Syfatul Alia. Kali ini kita akan bersama dengan narasumber kita, salah satu pensiunan guru, yaitu Bapak Sipiani SPDI. Pada Bapak Sipiani SPDI, kami persilahkan. Siang Bapak. Siap. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak, kita kan tahu ya, guru adalah pilar utama pendidikan. Tetapi seringkali mereka tuh meremehkan baik dari segi kesejahteraan, beban kerja hingga citra di masyarakat. Dan sayangnya ada beberapa oknum yang justru memperburuk pandangan terhadap seorang guru. Salah satunya kasus yang sempat ramai yaitu ulah Rizky Kabah yang membuat citra guru semakin buruk. Sebelum bahas tentang isu tersebut, bolehkah kita tahu latar belakang Bapak di dunia pendidikan? Pendidikan itu sangat penting sekali untuk individu maupun untuk masyarakat. Maka pendidikan itu dibutuhkan untuk anak-anak dari usia 5 tahun sampai di perguruan tinggi. Karena itu untuk bekal hidup anak di masa mendatang. Demikian. Apa sih yang memotivasi Bapak memilih jalur karir di bidang Yang pertama untuk menyalurkan ilmu. Yang kedua untuk mencerdaskan anak bangsa. Yang ketiga untuk memberikan motivasi kepada anak-anak biar menjadi anak yang semangat dalam hidupnya. Apa momen paling membanggakan yang pernah Bapak alami selama mengajar? Ketika anak-anak diberikan pelajaran itu mendengarkan, merespon, itu guru sudah menganggap senang. Apalagi anak-anak itu bisa cerdas. Demikian. Kalau menurut Bapak, kualitas apa yang membuat seorang guru menjadi hebat? Tentunya dengan tambahan pendidikan. Kalau dulu lulusan SPG itu sudah bisa menjadi guru, lulusan PGA juga sudah bisa menjadi guru. Karena dengan adanya teknologi, maka guru itu harus punya dedikasi tinggi, yaitu ditambah eh, sekolah lagi atau kuliah. Maka syarat guru sekarang itu harus S1. Kalau tidak S1 tidak mungkin bisa diterima. Baik. Pak, apa saja sih tantangan yang dihadapi guru di era modern sekarang? Kalau menurut saya itu karakter anak. Anak sekarang itu beda dengan anak dulu. Anak sekarang itu cerdas-cerdas, apalagi dengan HP. Terus ada apa itu internet. Sosial media. Kalau dulu saya tuh tidak pernah yang namanya pegang HP. Kalau sekarang kan anak-anak sudah pegang HP, tambah pinter. Tetapi kadang-kadang anak itu melupakan siapa dirinya, gitu. Jadi pengaruh terbesarnya tuh di handphone ya Bapak, ya sosial media itu ya Bapak. Ya karena pengaruh itu. Oke. Menurut Bapak bagaimana perjalanan pendidikan Anda membentuk Anda sampai ke titik ini? Perjalanan saya menjadi seorang guru. Yeah. Saya itu dulunya tidak suka. Iya, Bagaimana dari tidak suka? karena tidak suka karena berat. Guru itu berat. Berat di hadapan anak, apalagi di hadapan wali murid. Kalau anak tidak bisa, guru itu diserang. Itu sudah terbiasa yang saya hadapi. Nah, untuk apa tadi?
perjalanan pendidikan Anda membentuk Eh, Anda sampai ke titik menjadi guru. terus saya karena terdorong oleh lingkungan, terus saya masuk di jalur pendidikan, ya terutama di sekolah di PGA itu adalah pendidikan guru agama. Nah, saya di situ memperoleh ilmu banyak, disampaikan kepada guru saya untuk mencerdaskan anak bangsa tentang keagamaan gitu. Mungkin ada tambahan dari Mbak Ratna? Apa perubahan yang Anda harapkan terjadi dalam dunia pendidikan saat ini dan ke depannya? Untuk perubahan itu dikarenakan kondisi sekarang itu kan pejabat ganti menteri, pasti ganti kurikulum. Iya. Nah, itu yang menjadikan anak itu bingung. Termasuk guru itu menteri pendidikannya yang dulu, kalau guru itu pengajarnya enak, tidak kena beban. Tetapi setelah ada menteri baru, kurikulumnya ganti, otomatis tugas guru itu tambah berat. Salah satunya adalah membuat RPP, membuat rencana, membuat penilaian, dan banyak sekali itu administrasi guru. Maka di era sekarang ini kalau bisa menteri yang baru ini akan merubah pola pendidikan yang lebih baik dan lebih efektif. Sama menteri. Yang pasti keluarganya bakal bangga punya Bapak sebagai salah satu guru yang mencerdaskan bangsa. Insya Allah. Selama Bapak ngajar tuh ganti berapa pergantian kurikulum? Saya itu kalau dihitung itu ada mungkin 4 ya. Apa aja tuh Pak kurikulumnya yang udah dilalui ini? Katanya kurikulumnya berat. Karena gini, kurikulum itu kan ada yang langsung dulu ketika saya pertama kali mengajar itu tidak ada yang namanya administrasi. Iya. Pokoknya begitu mengajar, ulangan, dinilai, terus nanti nilai itu dimasukkan raport. Tapi kan sekarang enggak, dievaluasi. Terus ada yang lain. Apalagi sekarang kurikulum sekarang yang sekarang dilakukan itu kan, kalau di SD, mohon maaf, kalau di SD itu kan tidak ada murid yang tinggal kelas. Padahal anak itu tidak bisa, tetapi kurikulumnya itu anak harus naik. Lah itu tantangannya guru sekarang seperti itu. Lah kalau di luar, orang tua bilang, loh anakku tidak bisa membaca kok bisa naik, anakku tidak bisa hitung kok bisa naik. Lah karena kurikulumnya seperti itu. Mudah-mudahan menteri yang baru sekarang ini ada perubahan yang lebih ringan. Tetap katanya menurut teman-teman pensiunan itu ada perubahan ujian Nasional itu mungkin ya, Pak, nasional ya, itu akan diterapkan kembali. agak berat nih ya kita akan menjalani ujian nasional lagi. Tapi ya itu untuk masa depan kita nggak sih? Ya tentunya untuk masa depan ya. Bapak, menurut Bapak apa yang penyebab utama profesi guru sering direndahkan? Tapi tunggu dulu Bapak, kita iklan dulu. Kita jawab setelah jeda iklan. Biji kopi pilihan, ciptakan kopi enak, Kapal Api. Pagi dan sore dengan Kapal Api. Jelas lebih Guys, kembali lagi bersama kita di podcast Pijar Pikiran. Bapak, menurut Bapak apa penyebab utama profesi guru seringkali direndahkan? Itu tergantung dari masyarakat, dan ada individu-individu yang tidak suka dengan tenaga kependidikan.
Seringkali guru itu diejek. Karena apa? Dulu-dulunya guru itu sampai sekarang diremehkan itu karena apa? Kaitannya dengan gaji. Gaji guru itu minim, maka guru itu sering diejek, sering direndahkan. Itu yang selama ini saya alami. Maka ketika saya masih muda itu kenal dengan orang itu ditolak itu karena gara-gara guru gajinya kecil. Ditolak. Iya. Baik Mbak Ratna. Padahal kalau nggak ada guru tuh nggak ada dokter, insinyur. Kayak rasanya tuh apa sih, tanpa guru pun kita nggak bisa jadi apa-apa gitu kan. Ya, Beliau-beliau itu tidak menyadari beliaunya bisa pintar, bisa jadi dokter, bisa jadi presiden itu karena juga sebenarnya berkat jasa dari seorang guru. Kalau dinilai kemampuan, sebenarnya dari guru tingkat dasar itu adalah yang membentuk karakter anak-anak bisa menjadi orang yang cerdas. Karena saya itu pernah debat dengan guru SMA. Mohon maaf, mengapa coba guru SMA disuruh mengajar di SD? Tidak mungkin. Karena apa? Sudah terbiasa guru SMA itu tinggal ngomando halaman sekian dikerjakan. Tapi kalau di SD, cara belajar membaca, cara menulis, cara hitung itu dari awal. Ya, sebenarnya yang paling apa ya, kalau dikatakan paling Mendasar. ya itu sebenarnya guru tingkat dasar Iya. itu. apa yang Bapak rasakan ketika profesi guru direndahkan oleh oknum seperti sahabat? Kalau itu sebenarnya hanya tidak suka saja dengan profesi guru. Beliau tidak sadar, Rizky itu tidak sadar dia bisa seperti itu karena siapa. Kok bisa mengolok-olok seorang guru. Saya juga mendengarkan itu kok sampai segitunya. Itu terlalu merendahkan profesi Ya, guru, apalagi jelas. harus mengatakan Eh, kayak gaji guru tuh kecil loh. Dari Rizky saja sudah seperti itu. Maka dulu juga memang gaji guru sangat kecil. Katanya Rizky kan itu guru apa, pungli atau apa itu, Ya, Iya, korupsi dan sebagainya. penggelapan dana. Korupsi dari mana? Mau makan kapur tidak doyan. Bagaimana Bapak menghadapi situasi ketika ada oknum yang meremehkan seperti Rizky Ka'bah itu? Kalau saya seorang guru agama mendoakan semoga dia itu sadar siapa sebenarnya dan dari mana dia bisa seperti itu. Hanya kalau di guru agama itu kan biasanya mendoakan yang baik-baik. Jangan cara wong Jawa ojo nyepatani gitu. Itu doakan saja semoga dia itu sadar atas perbuatannya gitu. Oke. Apa kejadian ini mencerminkan krisis moral bagi generasi saat ini? Sangat itu. Kalau semua remaja apa ya istilahnya kepencut dengan suaranya Rizky atau ya katakan itu terus jadi acuan anak remaja semua seperti itu di Indonesia atau bahkan di dunia akan hancur karena menyepelekan seorang guru. Ya memang guru itu apa ya dikatakan seorang pemberi yang memberikan ilmu tetapi diremehkan. Itu insya Allah kalau di dalam hukum di dalam apa itu kitab Ta'limul Muta'alim itu ilmunya tidak akan bermanfaat. Jadi murid yang tidak menghormati guru itu ilmunya tidak akan bermanfaat. Itu di dalam kitab ya, saya tidak ngarang. Jelas itu Pak ya kalau sudah di Iya. kitab ya. Jelas karena pernah
belajar. Bagaimana seharusnya kita sebagai pendidik mengatur atau membentuk sikap anak terhadap guru? Pelan-pelan, pelan-pelan, sabar, telaten. Cara wong Jawa itu telaten. Insya Allah anak itu akan bisa meningkat menjadi karakter yang baik. Pak, ini agak menyerempet sedikit tentang penggunaan gadget nih, Pak. Kalau zaman sekarang kan banyak anak yang selalu menggunakan gadgetnya, terutama pada Gen Z dan Gen Alpha. Padahal kita tahu tuh pengaruh buruk banget buat kedepannya. Apakah medsos akan memperparah situasi itu? Kalau saya tergantung penggunaan. Tergantung penggunaan, Iya. Pak, ya. Kalau gadgetnya digunakan dengan baik, Tidak akan tidak memperburuk. mungkin akan memperburuk situasi zaman sekarang. Ya tergantung. Kalau anak-anak kepencut dengan yang buruk-buruk karena sering melihat seperti itu, ya jadi memperparah. Tetapi kalau tergantung anaknya, kalau memang bisa membagi waktu yang baik, insya Allah akan baik juga. Ya Bapak, apa yang Anda harapkan agar profesi guru itu dihargai? Gimana, Pak? Apa yang Bapak harapkan agar profesi guru itu dihargai? Guru itu tidak minta dihargai. Nanti kalau guru aku kudu dihormati, rendah. Guru itu tidak menghargai, hanya murid-muridnya saja yang harus bisa menghargai guru. Kan beda. Guru minta dihargai dengan anak menghargai guru tuh nilainya sudah beda. Karena anak punya ilmu menghargai guru. Ya seperti yang saya sampaikan tadi. Karena kalau menghargai guru, menghormati guru, ilmunya akan bermanfaat. Itu. Haus nih kayaknya ya Pak ya, dari tadi ngobrol mulu. Bisa mungkin Bapak diminum dulu untuk istirahat. Siap. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perebutan yang serta sekolah. dilakukan oleh sejumlah remaja SMP putri di negeri di bawah Malang, umur di Jawa Cilacap, Timur yang Jawa Tengah menjadi viral korban media kasus rundungan ini teman dengan sekolahnya memanggil sejumlah pihak Bullying setiap merupakan sekolah pada ekspresi remaja menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Isma bukan sih? Iya sih kayaknya ya. Gara-gara dia kemarin nggak ngasih kita contekan, nilai kita jadi jelek anjir. Iya. Beli aja yuk. Yuk. Maksud lu apa? Gara-gara lu nilai gue jadi jelek. Paham gak sih? Lu tuh gak usah sok pinter anjir. Dengan cara lu gitu, lu emang terkenal ya? Iya nih. Lu tuh bukan apa-apa dibanding kita. Lu tuh cuman gadis bodoh yang gak tahu apapun. Di najis yuk, tinggalin aja, Pi. Kenapa harus aku mendapatkan perundingan itu? Kenapa harus aku? Kenapa? Oke, kembali lagi bersama kita di podcast Pikir Pikiran. Pak, kita masuk di segmen 3 nih, segmen terakhir nih Pak. Pak, menurut Bapak tuh apa tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi selama masuk ke dunia pendidikan ini sebagai guru? Kalau anak itu anak yang paling nakal. Tetapi kalau dalam administrasi itu kurikulum yang berubah-ubah
atau gonta-ganti. Tapi kalau anak itu, karena karakter anak itu kan berbeda-beda, ada anak yang cerdas, ada anak yang lambat gitu. Jadi itu yang paling paling eh, merasa sulit untuk menghadapi anak-anak yang seperti itu. Bapak, sejauh mana pentingnya etika dan sopan santun diajarkan dibandingkan hanya pelajaran akademik? Etika itu sangat penting. Etika itu sangat penting karena apa? Orang hidup di masyarakat itu sangat membutuhkan etika. Kalau anak tidak punya etika, ketika di lingkungan masyarakat pasti akan kena damprat. Coro orang Jawa itu dampratan atau kena omelan. Biasanya itu yang kena pertama itu adalah justru orang tua. Kayak anak sopo, kayak Itu gitu. paling valid sih ya. Iya, itu anak sopo, ya seperti itu. Tapi kalau anak itu punya etika, bisa menghargai dirinya sendiri, apalagi menghargai orang lain. Kalau bisa menghargai dirinya sendiri, beliau itu pasti bisa menghargai orang lain. Oke. Pak, bagaimana guru bisa mendapatkan kembali martabatnya setelah dihina oleh Rizky Kabeh? Wah, itu panjang gitu ya. Panjang sekali. Kalau sudah diolok-olok seperti itu untuk Susah untuk memperbaiki. Nah, kalau seorang guru itu akan berusaha untuk selalu baik, tidak akan membenci, guru tidak punya karakter untuk membenci anak seperti itu. Maka guru itu pasti hanya mendoakan, mudah-mudahan bisa berubah, kan seperti itu. Karena kalau dibenci, dia itu semakin benci terhadap guru. Kesabaran untuk mendidik anak yang biar bisa berubah ya harus dengan sabar, didoakan. Apa sih yang gak bisa Bapak lupain saat mengajar? Saya sendiri ya. Kalau saya sendiri pernah pernah dilempar bola. Waduh, gimana tuh Pak ceritanya kok bisa? Benar. Karena anak kelas 1 itu beda dengan anak kelas 5, 6, 5, 4. Dia tidak tahu guru itu harus diapakan. Guru itu siapa, itu anak kelas 1 itu belum tahu. Ya ada bola lempar kepada guru. Itu ya yang pernah saya alami seperti itu. Tidak hanya sekali, bahkan sampai 10 kalinan. Karena saya mengajar itu kurang lebih 39 tahun. Cukup lama ya Bapak mengajar ya, cukup sabar juga. Dari tahun 84 sampai 2023. Berarti tahun kemarin adalah tahun terakhir. 2 tahun terakhir kemarin itu tahun terakhir Bapak dalam mengajar gitu. Itu Bapak full ngajar kelas 1 atau udah? Karena saya guru bidang studi, maka saya masuk setiap hari masuk di kelas. Karena kita tahu kan Mbak Ratna kelas 1 tuh gurunya cuma 1, beda kayak SMA, terus SMP tuh. SMP kan kalau beda. SD itu guru kelas, tetapi kalau SMP SMA guru mata pelajaran. Bedanya di situ. Jadi maka guru SD itu lebih hafal dengan muridnya karena setiap hari ketemu. Tapi kalau guru SMP SMA kan jarang, paling 1 minggu sekali pas pelajaran matematika, pas pelajaran bahasa Indonesia. Tapi kalau guru SD selalu setiap hari ketemu. Apa hal terpenting yang Anda harapkan Pak nih untuk para pendengar agar tidak terjadi seperti kasus Rizky Kabeh yang kemarin sempat viral itu Pak? Belajar dari kejadian itu, anak-anak harus punya keyakinan, punya semangat untuk menjadi anak bangsa yang lebih baik. Dan belajar tetap semangat, insya Allah akan jadi anak yang baik. Itu adalah salah satu
wejangan untuk kalian semua para pendengar nih, biar nggak ngelakuin part 2 nih di kasus Rizky Kaba, ya nggak Mbak Ratna? Itu kan ada pepatah begini, sebaik-baik manusia itu adalah bermanfaat untuk orang lain. Betul banget nih Bapak nih. Jadi kalau kita itu bermanfaat untuk orang lain, berarti diri kita itu orang yang baik. Pernah mendengar hadisnya atau itu? Dia masuk SMK. Apalagi Khairunas anfusahum alinnas gitu loh. harusnya kita yang malu nih, soalnya kita nggak belajar agama dengan baik. Sip. Dan Bapak sebagai guru Menambah ilmu, Mbak. Untuk menghadapi sesuatu, kita menambah ilmu berarti belajar. Yang kok tadinya awalnya hanya lulusan PGH, kemudian dituntut harus D2. Setelah D2 tidak relevan, terus harus S1. Itu akan menambah ilmu seorang guru, tambah memberikan motivasi kepada anak-anak lebih baik. Pak, bisa nih kayaknya ngasih saran untuk calon-calon guru muda nih, biar bisa sabar menghadapi itu. Tipsnya apa aja sih Pak? Ada yang kepengen jadi guru? Sepertinya banyak ya para penonton nih ya. Alhamdulillah. Amin. Karena di SD itu kalau tak tanya, kalau saya Bapak tanya siapa yang pengen jadi guru, tidak ada yang ngaco, tidak ada. Nggak ada. Iya, dari kelas 1 bisa, sampai Pak? kelas 6 tuh tidak ada yang ngaco. Loh, terus saya bilang, Bapak bilang gini, lah kalau sekarang dari anak sekarang tidak yang kepengen jadi guru, lah terus anak-anak kalian siapa yang ngajar? Ya. Kalau tidak ada guru, siapa yang akan mengajar anak-anak kita? Kalau sudah, karena kan sudah pensiun. Tetapi alhamdulillah guru sekarang itu banyak diminati. Karena apa? Karena gajinya sudah lebih baik daripada ketika saya jadi PNS pertama. Mohon maaf, gaji pertama saya itu hanya 16.400 satu bulan. Satu bulan, hanya Iya. satu bulan. Tapi Skala tahun per jam. 84. Oh, 84. Sekarang mungkin Kalau udah sekarang berubah. ya alhamdulillah sudah lebih baik, apalagi karena ada tunjangan sertifikasi, maka guru-guru sekarang itu kan pada makmur, pada gemuk-gemuk, karena gajinya double. Makanya dari lulusan SMA kepengen kuliah di jalur pendidikan itu kan karena wah, guru sekarang sejahtera karena gajinya double. Satu gaji kalau PNS atau P3K gaji tetap, tapi ada tambahan yang itu sertifikasi itu gitu. Setelah pensiun Iya. saya tuh sering ditanya istri, Mbak, nek coro Jowo nih jenengan bari iki ajeng nopo, mudeng nggih jenengan nggih. Nggih, mudeng. Saya jawabnya mohon maaf, ini mohon maaf, saya jawabnya saya mau istirahat tidur. Waduh. Sudah capek 39 tahun bekerja. Tetapi karena saya mau kerja apa? Sudah tua, daftar kerja tidak mungkin diterima. Mau macul tidak punya ladang. Harus beli nih ladang Nah. nih. Sementara saya hanya kadang-kadang kalau malam memberikan tausiah kepada bapak-bapak, kalau sore kadang ya adik-adik yang di diniyah. Kayak jadi TPQ gitu ya, kerja di TPQ. dari kesibukan. Ya, Pak, apa saran yang bisa Bapak berikan kepada penonton podcast ini? tentang
sikap yang harus diberikan Oh, kepada gitu. guru dan apa yang tidak boleh dilakukan nih seperti Rizky Kabeh yang menghina guru. Yang pertama itu saya tekankan, hormati orang tua dan hormati guru. Insya Allah hidup kalian apa-apa, hidup hidup anak-anak itu akan sejahtera. Jangan sampai kalian itu menjadi anak durhaka. Namanya anak durhaka itu kan udah berat. Ya, berat banget. Apakah dari adik-adik ini sudah sering mendoakan orang tua? Sudah saat sholat duha ini. Karena kita Ini diajarkan untuk penting. sholat duha. Maka doakan orang tua, baik masih hidup apalagi Yang sudah dua. meninggal. Oke. Itu penting. Anak saya sendiri itu kalau ditanya kapan kamu mendoakan orang tua, nggak berani jawab karena dilihat setelah sholat salam langsung lari. Lah kapan mendoakan orang tua? Saya tidak pernah, apalagi berdoa untuk dirinya sendiri. Paling tidak doa untuk diri sendiri itu kan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu untuk diri kita. Nah kalau untuk orang tuanya dia kan Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Dosaku dan dosa orang tuaku. Berarti kan kalian mendoakan orang tua. Selalu mendoakan orang tua. Kapan mendoakan? Setelah sholat. Itu kalau bisa. Insya Allah kalian kan akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Jangan sampai ada surga di bawah telapak kaki ibu terjadi pada anak-anak semua. Amin. Maka itu, tapi anak-anak sekarang itu begini, lupa dengan pesan gurunya. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Maka kalau dengan ibu itu sangat harus menghargai, harus menghormati. Doa ibu itu sepanjang jalan, tapi doa anak sepanjang galah. Tahu galah ya? Orang tua ibu itu mendoakan anaknya kalau pergi. Ya Allah, anakku kok sampai sekarang belum pulang. Semoga diberikan keselamatan. Ibu orang tua, tetapi anak kalau orang tuanya pergi, beneran ya ini belum pulang. Bebas. Bebas. Barangkali seperti itu. Maka kalimat seperti itu jangan Sampai terucap. sampai terucap pada kalian semua. Pak, apa yang Bapak pelajari dari bidang ini yang jangan sampailah orang lain terjerumus ke dalam lubang yang 2 kali itu kan kayak apa ya? Kenapa? Ya jangan sampailah orang-orang tuh masuk ke lubang yang sama ke dalam 2 kali. Penyesalan apa yang Bapak alami saat mengajar mungkin? Yang pertanyaan kamu apa tadi? Apa penyesalan yang Bapak alami yang jangan sampai orang lain lakukan agar tidak terjerumuslah ke lubang yang sama untuk kedua kalinya? Terutama kalau saya harus memberi contoh pada orang lain yang baik-baik. Kalau kita sudah memberikan contoh yang baik, insya Allah orang lain tidak akan terjerumus. Tapi kalau yang dianut saja sudah tidak baik, maka akan tidak baik untuk diikuti orang lain. Kita kayaknya sudah sampai di penghujung acara nih Pak. Kami sangat berterima kasih nih atas semua motivasi yang Bapak berikan, terutama untuk para guru muda nih yang mau melanjutkan untuk ke jenjang berikutnya. Bagaimana Mbak Ratna tanggapannya nih? Pak, ada pesan atau nasihat terakhir yang mau Bapak sampaikan ke pendengar mungkin? Pesan saya, hormati orang tua,
doakan orang tua dan hargai, hormati seorang guru. Lah, orang tua lah ya. Tetap di rumah. Bagaimanapun juga namanya guru itu orang tua di sekolah, tapi harus dihargai, dihormati. Itu ya para Ya. pendengar ya, harus didengarkan itu nasihat dari Bapak Sipiani kita ini. Jangan sampai ngelawan orang tua, bahkan sampai apa ya, menghina Menyakiti. guru loh. Seorang guru dihina, padahal guru itu adalah orang tua kedua kita di sekolah. Kamu mau jadi guru? Kan enggak ya, tanpa guru pun apa ya, kita nggak bisa jadi kayak sekarang ini ya Mbak Iratnya ya Mbak Iratnya ya. Oke, kita tutup acara kali ini. Bertemu lagi dengan kita di podcast selanjutnya. Selamat